Shalom, selamat pagi anak-anak, selamat ketemu lagi dalam ibadah ini. Baik, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan ceritanya, ya, kita berusaha untuk selalu fokus, ya, kepada Tuhan supaya kita boleh mengerti kebenaran firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh lagi berkumpul pada saat ini untuk mendengar akan cerita kebenaran firman-Mu. Supaya kami mengerti, kami mohon hikmat, kepandaian daripada Tuhan. Bersamalah dengan kami sepanjang cerita yang akan kami lalui ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita yang berjudul Kita Menyembah dengan Memberi, kita baca dulu satu ayat di dalam kitab Keluaran 35. Kitab Keluaran 35 ayat yang ke-20 dan 21 saya akan baca untuk kita sekalian. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak, kita menyembah dengan memberi. Bagaimana? Kita beribadah dengan memberi. Nah, dari bacaan firman Tuhan tadi kita dapat gambaran bahwa menyembah Allah itu tidak semata-mata hanya menyanyi, mendengar firman Tuhan, tetapi dengan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Nah, kalau kita menyembah Allah, kita harus membawa persembahan dengan sukarela. Ini menyembah Allah. Melalui bacaan kita tadi, Allah menyuruh Musa mengatakan kepada orang Israel untuk membangun kemah suci Tuhan, atau juga disebut kemah pertemuan. Ini kemah adalah tempat kediaman Allah, di mana saat umatnya berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya, mereka akan membongkar kemah ini dan memasang kembali di tengah-tengah suatu tempat, setiap kali mereka harus berkemah. Allah bisa saja berfirman kepada orang atau umat Israel untuk secara langsung membuat kemah itu. Tetapi di sini tidak. Allah tidak melakukan itu. Karena apa? Karena Allah memberi kesempatan kepada umat Israel, memberi kehormatan yang istimewa, untuk mereka menyembahnya dengan membawa sesuatu yang khusus dari apa yang mereka punya, yang mereka miliki. Nah, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya yang terbaca tadi, orang-orang Israel itu membawa apa? Persembahan. Untuk apa? Untuk diberikan kepada Tuhan.
Ada emas, wangi-wangian, ya kulit, ya kain-kain, ya tali temali, kayu-kayu. Mereka bawa yang terbaik. Nah, ketika Musa memberitahu orang-orang Israel untuk membawa pemberian mereka demi pembangunan sebuah kemah suci, ya, maka kita lihat laki-laki dan perempuan dari segala penjuru perkemahan umat Israel itu, mereka semua membawa barang-barang yang disuruh Musa agar mereka bawa kepada Musa. Mengapa? Mereka terdorong hati mereka untuk menaati Tuhan, ya, yang memberitahu kepada Musa untuk mereka bawa persembahan itu. Dan mereka berikan dengan hati yang sukacita. Satu demi satu mereka bawa barang-barang persembahan. Mereka membawa emas, perak, perunggu. Ya, seorang wanita berseru, lihat, saat ia mengeluarkan seisi keranjangnya yang dia bawa. Keluar bergelimangan anting-anting dan kalung emas. Allah telah begitu baik kepadaku, katanya. Ini semua pemberian dari Allah. Semua emas dan perak yang aku punyai, pemberian dari Allah, dan aku sangat senang bisa membawanya untuk digunakan bagi pembuatan kemah suci untuk kita menyembah Allah. Yang lain membawa kulit binatang yang terbaik, membawa kain, membawa tenunan yang indah-indah. Yang lain berkata, aku punya emas perak, tetapi aku tidak punya bulu kambing dan kulit domba jantan yang akan dipakai di kemah suci. Yang lain berkata, aku punya kulit, ya, kambing domba jantan. Yang lain membawa kain biru, membawa kain ungu, kain kirmisi yang dapat dipakai untuk membuat tirai halus. Yang lain lagi anak-anak, mereka membawa apa? Rempah-rempah, minyak zaitun untuk digunakan sebagai wangi-wangian di dalam kemah pertemuan itu. Sebagai alat minyak untuk menyalakan lampu. Mereka membawa kayu halus, batu-batu berharga, dan peralatan untuk membuat atap kemah dan tudung kemah itu. Ya, bawa apa? Alat-alat yang lain untuk membuat tali-tali untuk pengait-pengaitnya. Papan, kayu lintang, tiang-tiangnya, dan alasnya mereka semua bawa kepada Musa. Suatu waktu Musa berkata kepada umat itu, sudah, jangan bawa apapun lagi, katanya. Anak-anak, menurut kamu, mengapa Musa berkata demikian? Musa memberi perintah ini karena ternyata apa yang dibutuhkan untuk pembangunan kemah suci itu sudah banyak cukup. Dan sekarang waktunya untuk membangun kemah suci itu tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Dan Musa memberitahu orang-orang bahwa Allah ternyata telah memilih 2 orang untuk bertanggung jawab atas pekerjaan pembangunan kemah suci itu. Mereka adalah Bezalel untuk menjadi perancang dan tukang untuk membuat kemah suci serta perlengkapannya. Yang kedua orangnya adalah Aholiab untuk menolong Bezalel dalam membangun pembangunan kemah pertemuan atau bait suci itu. Allah telah memberikan kepada orang-orang ini juga keahlian untuk membuat benda-benda yang indah untuk kemah suci. Tetapi mereka memerlukan orang-orang untuk menolong mereka. Mereka akhirnya mengajari orang banyak, ya, untuk mulai bekerja. Dan 2 orang ini, Bezalel bersama Aholiab, mengawasi mereka bekerja. Dari hari ke hari mereka mengawasi dan membangun sesuai dengan perintah Tuhan. Allah memberi keahlian kepada banyak orang
agar supaya mereka mampu menolong dua orang ini yang dipercayakan Allah yang telah dipilih. Mereka menempa emas, menggergaji kayu halus, ya. Mereka membuat lembaran-lembaran tipis, menyalut kayu-kayu perabotan itu dengan emas. Sebagian lagi membuat kandil, membuat mesbah, mendirikan peralatan. Yang lain lagi menjahit, ya, membuat tirai. Yang lain membuat pakaian untuk para imam, ya. Hari demi hari umat Allah ini bekerja membangun kemah suci, kemah pertemuan. Mereka sangat gembira, bersuka cita, memakai waktu mereka, memakai tangan mereka, memakai keahlian mereka, keterampilan mereka untuk Tuhan. Ya, mereka membawa persembahan-persembahan semua itu. Mereka mampu melakukannya persis seperti apa yang Allah kehendaki, yang diberitakan kepada Musa. Allah telah memberi mereka. Dan ingat, Allah tahu bagaimana mereka mengerjakan itu dengan perintah-perintah yang sudah diberikan kepada Musa dan dua orang khusus, Besalil, Aholiab, dan para ahli yang mereka latih dan mereka kerjakan semua dengan sempurna. Pada akhirnya anak-anak, kemah suci itu pun selesai. Ya, Allah menunjukkan kepada umat Israel betapa senangnya Allah dengan kerelaan hati umat Israel, tangan mereka, juga dengan ketaatan mereka yang penuh kasih kepada Allah. Firman Allah mengatakan bahwa itu menutupi kemah pertemuan. Dan Tuhan memenuhi kemah suci itu setelah selesai dibangun. Ada awan yang turun, tanda kehadiran Allah di dalamnya. Ada satu kotak di dalamnya, ya, untuk ditaruh dua loh batu, di mana juga di sana tanda Allah hadir. Tuhan memenuhi kemah suci itu dengan kesuciannya. Bangsa Israel memandang kemah suci. Mereka dapat melihat awan kemuliaan. Dan mereka tahu bahwa Allah benar. Bangsa Israel disertai oleh Tuhan. Mengapa? Karena itu janji Tuhan untuk menyertai mereka. Betapa sukacitanya mereka karena Allah telah memberi mereka semua kemerdekaan. Keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan. Dan Allah menyertai mereka dalam perjalanan. Setiap perhentian mereka ada dibangun kembali, mendirikan kembali kemah suci itu. Allah hadir dan menyertai mereka. Allah mengajarkan bagaimana mereka harus hidup. Dan sekarang Ia mengajarkan bagaimana mereka harus beribadah. Mereka harus beribadah di kemah suci itu. Gunakan kemah suci itu sebagai tempat pertemuan antara umat dan Allah yang memerdekakan, yang memberkati, membimbing mereka. Orang Israel sungguh yakin anak-anak akan kehadiran Allah dan bahwa Allah yang memimpin mereka. Bagaimana dengan kita sekarang? Anak-anak, saat ini Allah melalui Tuhan Yesus Kristus selalu beserta dengan kita. Semua orang yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Yesus, melalui Roh Allah yang tinggal diam di dalam hidup kita. Ingat, itulah cara Allah menyertai kita. Kemanapun kita pergi, Allah bersama dengan kita. Dan Anda, anak-anak sekalian, harus yakin bahwa Allah beserta dengan kalian. Dia bertahta di dalam hati kalian. Hiduplah menyembah Allah sambil memberi yang terbaik kepada Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami belajar bahwa kami menyembah Engkau dengan memberikan yang terbaik yang apa kami punya untuk digunakan di dalam kehidupan pelayanan gereja-Mu. Umat-Mu, bahkan kami percaya yang terbaik yang ada pada kami, semua itu adalah pemberian-Mu. Kami harus selalu mengucap syukur kepada-Mu melalui persembahan-persembahan khusus kami. Ajar kami selalu memberi persembahan dengan sukacita demi pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kebenaran firman-Mu sudah dibentangkan dan kami sudah diberkati
dan kami akan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sampai ketemu waktu yang akan datang. Tuhan memberkati.